Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Sehat semua? alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini ada yang Semua. hadir nih ya? Kayaknya hadir semua Ibu. Iya. Itu Mbak Nang Nima kemana ini? Kayaknya nggak ada ya? Oh iya. Ternyata ada yang tidak hadir. Terus zoom terus nih. Ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba luruskan dulu tempat duduknya. Ya, luruskan tempat duduknya. Ya Bu. Ya. Oke, biar kita enak belajarnya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba pimpin dulu doanya, Pak Jul. Pimpin dulu doanya. Ayo kawan-kawan, sama-sama kita baca doa. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bu? Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajaran ya nak ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Nabi di Madinah ya. Nah, jadi sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya. Oke. Tunggu Ibu tulis dulu judulnya ya. Judulnya Ibu tulis dulu. Judulnya adalah Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan tujuan dari materi kita yaitu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ibu tanyakan kepada anak-anak, bagaimana kita cara belajarnya? Diskusi atau kayak mana kita? Ya. Diskusi pun jadi Bu. Nah, Ya, bolehlah Bu. diskusi ya. Saya. Oke. Nah, jadi Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, jadi nanti kalian melihat tayangan video yang Ibu putar. Sesudah itu kamu menganalisa ya. Habis itu dianalisa. Terus setiap kelompoknya nanti mengumpulkan dan mempresentasikan ya. Oke, sekarang Ibu putar, dengarkan baik-baik dan diperhatikan baik-baik ya. Ya Bu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti masing-masing kelompok menulis hasil diskusinya di dalam LKPD. Oke, sekarang Ibu akan memutar videonya ya. Perhatikan baik-baik. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ini yang akan kita paparkan yaitu mengenal kehidupan awal dan peran dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, serta pemerintah sebagai khalifah dan perjuangan mempertahankan Islam. Juga kontribusi dalam penyebaran Islam dan kesempurnaan sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq dan pengaruhnya dalam sejarah Islam. Selanjutnya, peran Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama dan pendukung utama. Abu Bakar As-Siddiq sangatlah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia selalu mendukung dakwahnya dan menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi. Yang kedua, sebagai pemimpin dalam hijrah menuju Madinah. Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman dan pemimpin dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah, menunjukkan kepercayaannya dan keistimewaannya. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung dan penyokong Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq sangatlah setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi, termasuklah perang yang berkaitan dengan pertahanan agama Islam. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, kekuasaan dan kebijakan adil. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam masa pemerintahannya, ia menerapkan kebijakan adil dan memberikan keamanan bagi umat Islam. Selanjutnya, persatuan dan pembentukan negara Islam. Ia mempersatukan suku-suku Arab dan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah, serta membentuk dasar-dasar negara Islam yang stabil.
Selanjutnya yaitu pencetakan dan penyebaran Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menyuruh pengumpulan dan penyusunan Al-Quran serta melakukan penyebaran yang luas supaya umat Islam dapat merujuk kepada naskah yang sahih. Setelah itu, marilah kita sama-sama melihat perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan Islam. Yang pertama yaitu adanya Perang Ridho. Abu Bakar As-Siddiq berhasil menghadapi dan mengatasi pemberontakan suku-suku Arab yang mencoba memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Perang Kedua Ridho. Dalam hal ini, Abu Bakar As-Siddiq memimpin pasukan Muslim dalam memadamkan pemberontakan yang lebih luas dan meresmikan kembali kekuasaan Islam. Setelah itu, adanya pertempuran melawan Imperium Romawi dan Persia. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi serangan militer dari Imperium Romawi dan Persia dengan tegas mempertahankan wilayah Islam. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam penyebaran Islam, yaitu mengutus misionaris. Abu Bakar As-Siddiq mengirim para misionaris ke berbagai daerah untuk memperluas penyebaran Islam dan memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Setelah itu, mempromosikan dakwah damai, yaitu sebagai pemimpin negara, Abu Bakar As-Siddiq mendukung dakwah damai dan mengutus duta-duta perdamaian kepada penguasa-penguasa yang belum memeluk Islam. Setelah itu, penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Abu Bakar As-Siddiq mendorong penyebaran Islam keluar Jazirah Arab melalui perdagangan, pernikahan, dan misi dakwah ke negara-negara tetangga. Setelah itu, ketahuilah kesempurnaan sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teladan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memiliki ketegasan dan kecerdasan. Abu Bakar As-Siddiq dikenal memiliki kecerdasan dan ketegasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemajuan Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kemurahan hati dan kebijaksanaan. Beliau sangat pemurah dan bijaksana, selalu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang berakhlak mulia dan kesabaran. Abu Bakar As-Siddiq mampu menjaga akhlak yang mulia dan memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang datang dalam perjuangan Islam. Nah, udah dilihat anak-anak? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu dalam 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu ke depan untuk mempresentasikan dan mengumpulkan hasilnya ya nak ya. Oke. Mungkin sudah cukup waktunya ya 15 menit ya. Nah, sekarang coba kelompok pertama maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, Ibu. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami ya dari kelompok pertama bahwa Abu Bakar itu adalah seorang pemberani ya. Beliau memiliki sifat yang sangat tegas, murah hati dan bijaksana serta berakhlak mulia. Dan beliau itu sangat dekat dengan Nabi. Beliau itu selalu setia mendampingi Nabi dalam kondisi apapun, termasuk dalam memperjuangkan agama Islam. Mungkin itu Bu hasil diskusi kami Bu. Iya, bagus. Oke, kelompok yang lain? Ya, kelompok 2. Maju. Ya, Bu. Ya. Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar itu seorang yang dermawan, yang rela memberikan harta dan nyawanya demi untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Hapusnya. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Saya Bu. Ya.
Abu Bakar sebagai pemimpin negara mendukung dakwah damai dan mengutus duta perdamaian kepada penguasa-penguasa belum memeluk Islam dan mendorong penyebaran Islam keluar Jazirah Arab melalui perdagangan, pernikahan, dan misi dakwah ke negara-negara tetangga, Bu. Iya, bagus. Oke, udah semua kelompok maju ya. Nah, sekarang Ibu nilai ya. Nah, jadi siapa yang nilai tertinggi, maka akan Ibu kasih hadiah ya. Oke, dah Ibu nilai. Nah, jadi kelompok yang tinggi nilainya, yang bagus, yang lebih, semua sudah bagus sebenarnya ya. Tetapi ada yang lebih sempurna lagi. Oke, kelompok 2 ya. Nah, ini ada hadiah nanti dibagi kepada kawan kelompoknya. Oke, nah Selamat jadi ya. ya, oke. Nah, jadi itu tadi sudah kita sama-sama menganalisa ya, menganalisa tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita menarik kesimpulan ya. Oke, coba kita tarik dulu kesimpulannya. Ayo anak-anak, dari kelompok mana dulu? Ayo. Kelompok 2. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Bu, Ya. sebagai seorang pelajar ataupun anak didik seharusnya meneladani kedermawanan dan keberanian kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, bagus. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi sifat dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ini bisa bermanfaat bagi kita, menjadi hikmah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus ada yang lain lagi? Sudah cukup? Iya, nah jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini khususnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengilhami umat muslim ya untuk membangun keadilan sosial, memperluas pengetahuan dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Nah, berikutnya akan masuk pada materi berikutnya yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua ya. Jadi mungkin inilah yang bisa kita selesaikan pada materi ini ya. Sebelumnya belum ditutup, Ibu ada pantun. Ya, dengarkan ya. Merangkai jerami di tengah ladang ya. Cukup pertemuan sampai di sini, kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Ya, udah di top record belum ya Bu? Bentar Bu. Stop. Ada Bu.